Sampai saat ini belum ada kiai-kiai yang benar-benar berani ya untuk menyampaikan, takut kalah tua, kalah ilmunya. Nah inilah yang harus saya sampaikan secara perlahan. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan data Quran, hadis, ijma, qiyas yang ada. Karena apa? Kalau tidak nanti akan tercampur baur antara faham Ahlussunnah Aswaja dengan Syiah dan Khawarij yang ada. Tidak bisa membedakan. Padahal kita tahu bahwa antara Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama Muhammadiyah itu tidak sama seperti Syiah. Rukun Islamnya saja beda. Kita tahu Arkanul Islam khamsah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau Syiah beda, sholat, puasa, zakat, haji, wilayah. Wilayah itu ya kekuasaan daerah. Nyungsep, jatuh terlungkup karena gara-gara dikendalikan oleh orang-orang yang datang pada abad 19 dari imigran Yaman yang dibawa oleh kompeni penjajah Belanda. Lalu membodohi kita, tambah bodoh sampai sekarang, diadu domba. Sekarang buktinya kiai diadu dengan kiai, santri diadu dengan santri. Buktinya ya, saya itu kadang-kadang masih terngiang ya. Ucapan dari di Banten sana itu ada pendukungnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang fanatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas materi tentang kebiasaan yang dilakukan oleh kalangan penganut faham tasawuf yang lebih dekat dengan kalangan Syiah, yaitu sering mengadakan acara atau ritual di sekitar makam yang dikholi atau yang didoakan dengan terbangan, hadrohan, dan bahkan tawasulan yang berlebihan. Dengan tabarukan ya, yang dihalalkan itu sebenarnya tidak membahayakan, tetapi ketika sudah menjurus pada berlebihan yang tidak ada tuntunan, maka untuk mendekati kesalahan itu lebih besar jangkauan, alias lebih dekat dengan lubang kekeliruan atau kesalahan. Ketika makam dihiasi dengan bunga-bungaan, rumbai-rumbaian seperti pelaminan, layaknya acara pernikahan, dan tidak ada rasa khauf, tudzakirul maut dan tudzakirul akhirahnya, maka tujuan utama dari ziarah kubur atau makam orang yang sudah meninggal dunia itu terabaikan. Karena tujuan utama dari ziarah kubur itu adalah mendoakan ahli kubur. Kalau toh adanya tabarukan tawasulan itu bonus pemberian yang tidak perlu kita minta sekalipun, itu Allah sudah memberikan. Kalau kita meminta sesuatu dengan tawasulan
ahli kubur yang kita doakan, maka itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena lebih mendekati kesalahan. Walaupun ada perintah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, itu bukan wasilah perantaraan. Orang yang sudah meninggal dunia. Justru orang yang sudah wafat itu minta didoakan. Bukan kita yang minta didoakan oleh almarhum almarhumah yang kita ziarahi, yang kita datangi makbaroh atau makamnya. Ini biasa dilakukan oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari kalangan muhibbin, karena berdasarkan arahan dari Habibnya. Sehingga ketika ada Habib-Habib yang ditokohkan meninggal dunia, maka makam pesarehannya diagung-agungkan, dibesar-besarkan. Pada waktu masih hidup, tokoh yang diagungkan itu tidak begitu agung, tidak begitu istimewa, tidak begitu berkeramat. Tetapi ketika sudah meninggal dunia, justru malah lebih hebat, lebih keramat, ya, lebih agung, ya, melebihi pada waktu masih hidupnya. Nah inilah yang menjadi PR kita bersama. Apakah itu dibenarkan sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Ternyata tidak sesuai dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Begitu juga akidah yang dibenarkan sesuai dengan kitab tasawuf yang menjadi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, baik dari Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Syari As-Saqati, dan lain-lain. Karena atas dasar apa? Berlebihannya itu. Dulu, tradisi Syiah pada perkembangan Islam yang pertama memang tidak melarang dibangunnya kubah di atas makbaroh seorang tokoh. Begitu juga pada masa-masa dinasti yang dikuasai oleh sultan dari kalangan Sunni juga tidak melarangnya. Seperti misalnya makamnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan tokoh-tokoh pembesar pembaharu Islam pada masanya. Dibangun kubah, makamnya diuri-uri. Nah, setelah adanya pembaharu Islam yang berkembang, khususnya pada masa tumbuh suburnya ajaran Salafiyun atau Salafi, bukan Wahabi tapi Salafus Soleh. Ini peta memakmurkan makam itu berbeda, berubah alias dirubuhkan, seperti makam-makam yang ada di Baqi'. Makam-makam imam dari penggedenya Imam Syiah, Imamiyah, Itsna Asyriyah, itu kubah-kubahnya dirobohkan. Dan bahkan banyak di antara makam-makam sahabat juga layaknya makam orang biasa. Nah, ini apakah mengembalikan ke arah kemurnian Islam atau tidak? Semuanya masih terjadi pro dan kontra. Sejak dulu sampai sekarang. Tapi intinya pesan Rasulullah SAW, jangan kalian jadikan
kuburan kalian itu seperti masjid. Sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beribadah justru malah di makam, bukan di masjid. Nah, ini terjadi pada abad sekarang ini. Di tanah air kita yang kita cintai. Tradisi Syiah yang ada di Timur Tengah dibawa ke sini. Dikembangkan, lalu dengan alasan untuk syiar Islam. Mereka menjadikan makam leluhurnya, tokoh-tokoh yang diagungkan itu layaknya mereka ketika masih hidup, tokoh itu. Yakni masih bisa memberi berkah karomah kepada orang yang masih hidup, yang berziarah dan minta berkah dengan wasilah. Nah, ini yang tidak dibenarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ini memang harus dipetakan dengan setiti dan hati-hati. Kalau bisa masuk dalam ranah keseimbangan, ya lakukan keseimbangan. Tidak langsung frontal, haram, mutlak, syirik, dan lain sebagainya. Tapi juga jangan berlebihan ketika melakukannya itu. Intinya adalah mengingat akhirah dan mengingat kematian. Itu intinya di situ. Kami sampaikan di bawah video ini deskripsi video contohnya ya tentang menjadikan makam atau kuburan tokoh mereka itu melebihi kewajaran. Dan bahkan di makam Mbah Hamid Pasuruan itu ya terbangan ala Sufi Yamani. Yang itu tidak dilakukan pada masa Mbah Buyut kita, para pejuang penyebar Islam pertama, sampai generasi kedua Wali Sanga, dan bahkan ke kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita yang ada di Nusantara ini memang ya ada yang mengholi ya, leluhurnya, ada yang tidak. Cara mengholinya itu ya dengan acara yang biasa-biasa saja. Kalau toh misalkan hol itu diadakan di dekat makam yang diholi, ya misalkan makam Mbah Sunan Ampel Surabaya misalnya, ya tidak sampai berlebihan menari-nari, ya joget-joget itu sambil membunyikan hadroh atau terbangan, tidak sampai seperti itu. Cukup acara hol itu diadakan di masjidnya saja. Kalau kita orang-orang Nusantara atas dasar petunjuk para kiai atau ulama kita yang mengadakan hol itu tidak di makam, tapi di rumah kediaman ahli warisnya masing-masing. Hol setiap tahunnya dengan niat untuk mengingat ya jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya, lalu menirunya. Tidak minta barokah, itu tidak. Dulu kiai-kiai kita seperti itu, lebih terlihat moderat daripada sekarang. Kalau sekarang justru malah semakin mendekati kejahilan, kebodohan. Lah bagaimana kok saya katakan kebodohan? Ya atas petunjuk para habib-habib dari Yaman itu. Berdasarkan Torekoh Alawiyah ala Ba'alawi. Yang memang sejak dulu mengunggulkan leluhurnya. Nah kita yang tidak memiliki leluhur dari kalangan mereka pun disuruh untuk menirunya. Bahkan makam itu dibangun tinggi-tinggi. Saya tidak setuju. Makam Mbah Sunan Ngampel itu, Mbah Said Ali Rahmatullah itu dibangun setinggi itu saya nggak setuju. Jelas itu tidak ada pedomannya, nggak ada. Kalau untuk menyelamatkan tidak seperti itu.
lebih tinggi menjulang, lalu dihiasi dengan bunga-bunga sedap malam, bunga melati dikelilingi kayak mantenan ya. Kalau untuk nyekar ya pakai kembang memang ada tuntunannya. Rasulullah dulu menggunakan pelepah kurma. Selama masih belum kering itu ada energi positif, subhanallah, subhanallah, subhanallah dari para malaikat yang bisa membantu meringankan siksa kuburnya yang dimakamkan di bawahnya. Tapi seiring berjalannya waktu ya kita menirunya dengan nyekar, membawa kembang ya setaman, kembang kantil, kembang-kembang yang berbau harum atau menggunakan minyak wangi sebagai tanda bukti itu adalah bagian yang dicintai oleh malaikat dan malaikat itu membawa energi positif. Bahasa zikirnya itu subhanallah, maka ketika subhanallah itu masih aktif, didengar, diresapi oleh roh yang berada di bawahnya, ya, melalui wasilah jasadnya di kuburannya itu, maka masih bisa bermanfaat. Tetapi sekarang berbeda, alias kita lihat hal-hal yang ada di setiap kota dari tokoh-tokoh saudara kita, para habib itu dengan acara yang tidak selayaknya ada di Nusantara sejak dulu. Nggak seperti itu. Ini sudah ditulis secara panjang lebar oleh beliau Kiai Haji Imaduddin Usman di website RMI Robito Ma'hid Al-Islamiyah Banten. Dan bahkan sebenarnya KNU-an itu sendiri juga tidak merestui hal-hal seperti itu. Cuma karena fleksibelnya NU itu membiarkan, tapi lama-lama pembiaran itu dimanfaatkan. Lalu merusak kebiasaan grassroots Nahdliyin, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Nah ini bisa berbahaya kalau tidak diluruskan, karena sampai saat ini belum ada kiai-kiai yang benar-benar berani ya untuk menyampaikan. Takut kalah tua, kalah ilmunya. Nah inilah yang harus saya sampaikan secara perlahan. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan data Quran, hadis, ijma' qiyas yang ada. Karena apa? Kalau tidak nanti akan tercampur baur antara faham Ahlussunnah Aswaja dengan Syiah dan Khawarij yang ada. Tidak bisa membedakan. Padahal kita tahu bahwa antara Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama Muhammadiyah itu tidak sama seperti Syiah. Rukun Islamnya saja beda. Kita tahu Arkanul Islam khamsah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau Syiah beda. Sholat, puasa, zakat, haji, wilayah. Wilayah itu ya kekuasaan daerah. Nah, kalau nanti diseret ke ranah Syiah, maka wilayah itu penting. Maka kita akan tergusur ya. Dari wilayah kita sendiri. Ya mohon maaf. Kalau Khawarij itu lebih pada gerakan politik ya, kalau Khawarij itu. Kalau Khawarij, kalau Aswaja dan Syiah itu hampir mirip-mirip ya. Bedanya itu di wilayah itu. Wilayah. Cuma di syahadatnya itu tidak ada kalau di Syiah. Syarat sahnya Islam itu bukan harus melaksanakan rukun Islam 5, tidak, tapi cukup ikrar syahadah saja, persaksian. Walaupun syahadat itu banyak yang menentang. Kalau bersaksi itu kan harus melihat secara lahiriah kan gitu. Apakah kamu pernah melihat Allah? Nah, ini kadang-kadang ditentang oleh orang-orang yang kurang mengerti. Nah, jadi
Aswaja, Syiah dan Khawarij itu beda, tidak sama. Lah, di saat-saat sekarang ini mulai antara Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah itu dikabur-kaburkan. Siapa yang mengkaburkan? Ya kalangan Sufi yang lebih condong ke Syi'i, bukan ke Sunni. Rukun imannya juga beda. Rukun imannya juga beda. Rukun Islamnya beda, rukun imannya juga beda. Kita tahu rukun iman kita ada 6, percaya pada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, adanya hari kebangkitan dan qada dan qadar. Tapi kalau menurut Syiah beda lagi, tauhid, nubuah, imamah. Imamah itu penting, kepemimpinan. Imam besar. Itu imamah. Terus al-adl dan al-ma'ad. Kalau menurut orang Hindu itu ada percaya kepada Sang Hyang Widiwasa. Rukun imannya ada 5 itu kalau Kapitayan sebagian keharingan Hindu itu ya. Percaya Sang Hyang Widiwasa. Percaya kepada Allah yang Maha Esa. Percaya kepada ngateman atau atman jiwa. Menurut orang Islam ya malaikat, ngateman. Percaya akan adanya karma pala. Karma pala itu ya balasan ya di dunia sampai di akhirat. Sekarang ataupun nanti. Dan ada punerbawa. Punerbawa itu kebangkitan ya. Kalau bahasa Islamnya itu hari kiamat. Terus yang kelima itu moksa. Moksa itu sudah langsung bypass dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Bukan moksa terus lepas, ngeracut, hilang jasad fisik ya sampai menyatu dengan alam ya tidak seperti itu. Jadi perbedaan antara Aswaja dengan Syiah dalam hal rukun Islam dan rukun iman. Bahkan tentang kitab sucinya saja juga bisa beda. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran tetap orisinil. Al-Quran itu orisinal. La yamassuhu illal mutahharun itu jelas dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah selamanya. Itu menurut Aswaja. Tapi menurut Syiah beda. Meyakini bahwa Al-Quran tidak orisinil dan sudah diubah oleh para sahabat. Dikurangi dan ditambahi. Beda. Ini nanti bisa diadopsi oleh para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Ya minimal menambahi tafsirnya. Qala Allah melalui mimpi. Ya. Jadi tidak qala Allah melalui ayat suci tetapi melalui mimpi-mimpi. Bisikan ilahi. Jadi beda. Tapi kalau Khawarij beda lagi, meyakini Al-Quran, ya penciptaan Al-Quran itu adalah diciptakan ya. Quran itu diciptakan. Makhluk, Quran makhluk. Dan Al-Quran itu tidak suci. Karena ghairul khaliq itu makhluk. Kulluhum. Semuanya. Bahwa selain Al-Khaliq itu adalah makhluk. Termasuk Al-Quran itu sendiri makhluk. Itu menurut Khawarij. Tidak fungsi syair ini. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa niyati. Tidak sesuai dengan itu. Kalamun qadim itu tidak berlaku bagi Khawarij. Jadi Syiah itu memiliki mushaf sendiri, mushaf Fatimah. Jadi kitab sucinya saja keyakinannya juga beda. Keyakinannya beda. Masalah surga dan neraka itu juga beda. Masalah rujukan hadisnya kalau kita ya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Tapi kalau rujukan Syiah ya Al-Kafi. Al-Kafi itu nomor 1 seperti Bukhari. Al-Istihsar. Terus kalau Khawarij itu hanya mengambil hadis dari kalangan pemimpin mereka saja.
Nah, kita berada di posisi yang mana dalam hal ini? Kalau kita sejak dulu kala pada masa Wali Sanga, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang dilestarikan oleh Nahdlatul Ulama, ya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah global. Ya. Ada lokal dan ada global. Kalau lokal Ahlussunnah wal Jamaah kita meniru Syiah, tapi tidak semuanya. Karena memang kebanyakan ya Syiah itu berasal dari dan bagian ya dari intinya Ahlussunnah wal Jamaah sejak awal. Mazhab paling tua itu mazhab Ahlul Bait, mazhab keluarga Nabi. Sama seperti terbitnya kitab-kitab nasab karya mereka. Belum ada kitab nasab paling tua yang dikarang oleh Sunni. Begitu juga hadis-hadis Nabi banyak yang dikumpulkan oleh Ahlul Bait Nabi, Dzurriyyah Nabi. Ya, kalau kita mengatakan Imam Ja'far Shadiq itu Syi'i, Imam Musa Al-Kadzim, Ali Al-Ghuraidi Syi'i, ya Syi'i tapi Syi'i yang memiliki arti etimologi. Nah, untuk terminologinya tidak, karena memang mazhab Ahlul Bait itu yang menjadi rujukan mazhabul arba'ah Ahlussunnah wal Jamaah. Guru-gurunya termasuk perawi hadis Al-Muwatta karya Imam Malik itu juga banyak yang berasal dari Ahlul Bait Nabi, Dzurriyyah Nabi. Jadi kita kadang-kadang jumbuh, terlalu tegas mengharamkan khol, juga disudutkan seperti Wahabi. Nah, gitu akhirnya. Nah, wah, Wahabi itu. Wahabi, Ibnu Taimiyah, ya, Utsaimin, Albani, ya, mesti nyemooh seperti itu. Intinya kita berada di tengah. Tawazun, pertimbangan berat kiri kanan, ya tidak boleh berat sebelah, harus di tengah-tengah. Alias tetap nggak apa-apa mengadakan khol itu boleh-boleh saja untuk mendoakan ahli kubur dan mengambil pelajaran melalui sirah atau manakibnya, biografinya yang dikholi itu, lalu meniru kebaikan-kebaikannya. Tidak perlu mengkultuskannya. Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari sudah pesan nggak mau dikholi, jangan kholi. Kan nggak pernah ada kholnya Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau toh misalkan Wali Songo dikholi, ya nggak apa-apa. Itu adalah inisiatif dari dzurriyyahnya, keturunan para Wali Songo itu. Ya nggak apa-apa. Sementing meneladani semangat perjuangan kebaikan-kebaikan dari para wali yang dikholi itu. Tapi khol wali, khol kiai, jangan meniru kholnya Habib Ba'alawi. Yang joget-joget, yang tidak memiliki arti, ya, tudakirul mauti dan tudakirul akhirati. Justru malah lebih condong ke senang-senang, berpesta ria, foya-foya. Tapi ya maka malah joget-joget, itu bagaimana? Kalau toh misalkan mau membunyikan rebana ya di acara pengajian dalam rangka khol itu, tapi tidak di makamnya, di rumahnya sahibul khol, ya keluarga dari yang dikholi, atau di masjidnya. Kalau di Ngambel ya di masjidnya. Kalau di makamnya Mbah Hamid Pasuruan ya di masjidnya saja, nggak perlu bawa terbangan menyambut Habib-Habib sebagai pengisi acaranya. Saya melihat sendiri itu di belakangnya Masjid Jami Pasuruan Kota, alun-alun kota itu. Ketika kholnya Mbah Hamid Pasuruan, di sekitarnya juga kan banyak Habib-Habibnya itu, ya. Ya kholnya ya untuk terbangan. Terus makbarohnya, batu nisannya dihiasi ya seperti itu. Yang saya lihat dan saya itu sebenarnya nggak setuju waktu Mbah Sunan Ngambel makamnya waktu khol kemarin terakhir itu dihiasi bunga melati, nggak seneng, nggak setuju saya, nggak setuju. Mbah Said Ali rahmatullah itu adalah seorang wali yang menjiwai, menyatu dengan rakyatnya, umatnya, santrinya, tawaduknya itu. Malah kena panitianya dari kalangan Ba'alawi atau kiai yang Ba'alawi Habib itu
didekte, diremot dari jauh supaya mengikuti tradisi mereka, Ba'alawi, Habib-habib dari kalangan sufi, aliran tasawuf atau thariqah alawiyah ala Ba'alawi. Nah ini yang kami tidak setuju, harus dirubah, tidak boleh. Bisa mendekati keharaman jika diteruskan seperti itu. Karena inti dari haul dan ziarah kubur itu adalah mengingat akhirat, bahwa kita nanti akan seperti ini loh. Makam atau kuburan itu kan layaknya tempat peristirahatan. Orang beristirahat kok malah dirame-ramekan, itu bagaimana? Coba dipikir-pikir bareng. Oleh sebab itu orang-orang Hindu, orang-orang Konghucu, orang-orang Buddha, orang-orang Jepang, sebagian Jerman, Amerika, Inggris, Eropa, Yunani kuno, Romawi itu nggak punya makam leluhurnya mereka itu. Dibakar, dikremasi atau di ngaben itu. Kalau di Thailand, di Kamboja, Vietnam, Laos, Burma itu malah justru dibakar mentah-mentah kayak sate hewan itu. Dibakar di atas kayu bakar itu, dilihat oleh keluarganya. Sama seperti kalau di India dibakar di tepi Sungai Gangga itu. Alasannya apa? Alasannya supaya cepat bangkit. Karena kalau sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Adam melalui anaknya yang membunuh anaknya, Qabil membunuh Habil, lalu ada pelajaran dari burung gagak, ya, maka cara menguburkan manusia itu, doker-doker, gali tanah, dimasukkan, terus diratakan, tutup kembali. Nah, kalau ada umat manusia yang berkeyakinan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu, cara pengembaliannya ke alam itu tidak dengan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, karena wa minha nukhrijukum taratan ukhra itu, maka berarti ajaran mereka bukan ajaran Nabi Adam alaihissalam. Ajaran siapa? Nanti akan kita bahas khusus pada sesi yang berbeda dari sesi dan materi malam hari ini. Antara ngaben, bakar mayat, ya, kremasi, ya, itu apakah ajaran Nabi dan Rasul atau tidak? Kita akan bahas nanti. Intinya bahwa mereka termasuk misalkan Raden Wijaya, Tribuana Tunggadewi, Airlangga, misalkan Raja Kudungga, misalkan Ratu Sima, makamnya di mana? Nggak ada. Karena ketika mereka meninggal dunia, dikembalikan lagi ke Anasir 4, lemah geni banyu angin. Jadi tanah, air, udara, dan api kembali ke alam, menyatu lagi dengan alam. Supaya cepat punarbawa. Bahasanya kan seperti itu. Jadi punarbawa itu bukan ajaran Hindu sebenarnya, tapi ajaran Kapitayan sejak dulu. Karena agama yang paling tua itu bukan Hindu. Bukan Hindu. Hindu, Buddha, Jaina, Syekh itu berasal dari Nuswantara, Indonesia Raya, Jawa. Bukan berasal dari India. Sangsengkerta itu bukan bahasa asli India, tapi bahasa asli kaum Sakya atau Arya yang ada di Indonesia sekarang ini. Termasuk keyakinan-keyakinan bahwa manusia itu setelah meninggal dunia mau kemana? Nantinya mau jadi apa? Itu sudah dipikirkan oleh leluhur-leluhur kita sejak dulu. Bahkan sekitar Ka'bah, kenapa kok banyak patung-patung, ada Siwa, ya Suwa, kalau bahasa sana kan Suwa. Siwa kalau jadi Hindu Siwa. Ya. Suwa, Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya. Itu ada 360-an sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Mereka memiliki bentuk fisik yang divisualisasikan dalam bentuk patung, ya. Orang-orang soleh alam mereka. Sejak zaman Nabi Nuh, ya, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Lalu dibersihkan semua dari sekeliling Ka'bah itu. Ya penganut agama Siwa. Orang-orang kafir Quraisy dulu. Tapi sebagian besar mengikuti agama Tauhid. Monoteis. Mengisahkan Allah Ta'ala. Tiada kekuatan yang lebih melebihi kekuatan adidaya yang lebih dari segalanya. Yaitu
dengan bahasa mereka masing-masing. Al-ilah ditafkhim, ditebalkan menjadi al-ilah, Allah, Allah, jadi Allah. Lisan Ibrani Suryani beda lagi ya. Allah, Elohim, Elia, Al-Ulya, Al-Ali, dan lain sebagainya. Kalau di sini ya Gusti Pangeran, Sang Hyang, dan lain sebagainya. Nah, itulah sejarah kita pada masa lalu yang sudah mendunia sebenarnya. Menguasai 2/3 planet bumi kita ini. Tapi ternyata kita nyungsep, jatuh terlungkup karena gara-gara dikendalikan oleh orang-orang yang datang pada abad 19 dari imigran Yaman yang dibawa oleh kompeni penjajah Belanda. Lalu membodohi kita, tambah bodoh sampai sekarang, diadu domba. Sekarang buktinya kiai diadu dengan kiai, santri diadu dengan santri. Buktinya ya, saya itu kadang-kadang masih terngiang ya. Ucapan dari di Banten sana itu ada pendukungnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang fanatik budaya ini, Raden Syair Langit gitu. Adik saya jauh itu membabi buta itu pembelaannya itu. Padahal ketika nanti diluruskan itu paling atos hati ini, wangel. Karena sudah kadung masuk dalam memori jantung yang paling dalam. Ketika junjungannya diluruskan itu nggak terima, apalagi Dek Wafi misalkan ya. Selalu bergerilya ke sana kemari untuk mencari pendukung. Ya, untuk mendukungnya. Nah, inilah akibat yang ditanamkan ya oleh mereka yang katanya mencetak kiai, mencetak ulama. Iya, mencetak kiai dan ulama yang berkiblat pada mereka. Itu bukan netral, enggak. Bahkan baru-baru ini juga ada ya seorang lulusan Al-Azhar Mesir, Kairo Mesir itu juga begitu yang mendukung ya, padahal dia orang Arab Mesir. Karena memang asli penduduk Mesir itu bukan Arab. Suku Egypt namanya, Egypt. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kembali kepada topik bahasan kita bahwa tradisi menghiasi makam dengan bunga-bunga seperti itu tidak ada tuntunannya. Kalau toh misalkan mau nyekar ya seadanya, secukupnya, bukan dihiasi seperti itu, dironce-ronce kayak acara resepsi pernikahan seorang pengantin. Sekali lagi, orang yang meninggal dunia itu butuh istirahat di alamnya. 70 tahun lagi setelah dimakamkan, itu sudah hancur, tidak ada ya raganya, tulangnya itu sudah menyatu dengan tanah, tergantung ya kondisi iklim dan kontur tanah yang ada. Tapi rata-rata antara itu, ambillah paling maksimal 100 tahun. Oleh sebab itu jika kita coba bergeser ke sains, bahwa ketika ada dawuh kiamat itu akan terjadi pada setiap abad 100 tahun sekali, berarti manusia ketika sudah 100 tahun meninggal dunia ya jiwanya itu sudah bangkit entah di mana. Apakah ini sesuai dengan keyakinan hulul atau apa? Wallahu alam, nanti kita bahas lagi. Itu ranah sains lah ya. Di Eropa, reinkarnasi Punarbawa itu tidak masuk dalam ranah agama, dogma. Bukan, tapi ranah penelitian ilmu dan teknologi yang ada. Sama dengan ketika Starlink ya, punyanya Mas siapa? Mas Elon. Kalau dibalik orang Jawa kan Elon Mas, tapi Mas Elon yang bulan kemarin itu menandatangani perjanjian di Bali ya. Indonesia sudah ada Starlink itu. Starlink itu sudah masuk di Indonesia. Tinggal kita kalau per bulan WiFi kita ganti Starlink mau bayar 750.000 ya minimal ya. Oh kecepatannya set WiFi kita nggak ada gangguannya. Di Argentina ya di hutan-hutan terpencil ya,
di Kalimantan kalau mau menggunakan satelitnya, pokoknya menghadap ke langit gitu aja. Karena di langit itu ada satelitnya Mas Elon, Elon Musk ya, Mas Elon. Oh, itu langsung blap blap blap. Jadi suku-suku yang ada di Amazon itu loh, sudah internetan semua di sana itu. Ya nggak semuanya sih, banyak yang sudah ya diuji coba oleh Mas Elon itu. Elon Musk ya, ditemui sama Jokowi kemarin itu ya. Pak Jokowi kalah kalau Mas Elon, kayaknya kalah. Pengusaha itu akan menguasai penguasa di setiap masa. Oleh sebab itu jangan jadi penguasa, jadilah pengusaha. Ya, ini masuk dalam ranah ilmu dan teknologi gitu loh. Jadi Elon Musk itu ya mungkin saudaranya yang menemukan Microsoft nantinya. Itu nanti dikalahkan sama Elon Musk. Nanti tower-tower yang ada di Indonesia itu kalau kena Elon Musk semua, Mas Elon, wah habis semua sudah. Habis semua. Habis semua. Karena apa? Sinyalnya sudah seluruh dunia. Tanpa tower-tower pembantu sinyal-sinyal untuk menguatkan sinyal itu sudah kuat. Satunya pokoknya diarahkan ke langit itu. Ya. Jadi nanti di pulau-pulau terpencil kalau menggunakan Starlink itu, wah sudah. Ya. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan oleh umat Islam. Kenapa Mas Elon kok nggak masuk Islam? Atau belum masuk Islam? Kenapa yang memegang Starlink itu bukan orang Islam? Padahal orang Islam itu kitabnya banyak. Kitab saya itu ada puluhan ribu ya. Di sini kan cuma cover saja. Belumnya di flash disk ada puluhan ribu. Kalau pas saya bertamu di teman-teman pengasuh pondok pesantren itu, wah pajangan kitabnya itu. Di belakang itu, panjang-panjang kitabnya, lamari raknya itu. Tapi kalah sama ilmu dan teknologi sekarang. Kalah. Profesor sehebat apapun kalah sama penemu Facebook Mark Zuckerberg, seorang Yahudi. Kalah. Kalah itu. Ya Allah, ya Allah. Nah inilah kenapa peradaban abad 20, 21 ini dikuasai oleh non-muslim. Kenapa? Why? Padahal khazanah keilmuan kita, data-data yang kita miliki ini lebih banyak. Kita banyak, tapi kita tetap kalah dengan mereka. Kenapa bisa terjadi? Ini karena itu tadi kita selalu dijak maju itu gandoli. Gitu. Sama seperti apa yang saya sampaikan antara teori 100 tahun orang yang sudah dikubur di dalam tanah. Menurut penelitian sesuai dengan iklim dan kontur tanah yang ada itu sudah menyatu dengan tanah. Sudah tidak lihat lagi, ya mungkin masih ada tulang-tulangnya atau gigi-giginya masih ada. Loh, terus kalau yang meninggal dunia dalam kondisi utuh itu bagaimana Kiai? Itu bukti bahwa antara tanah dan jasad itu menyatu, bersaudara, tidak mau saling merusak. Waktu di masa hidupnya orang yang hafidhul Quran, tukang adzan misalkan ya, yang mukhlis ya dalam melakukan amal perbuatan walaupun cuma sepele, sekecil apapun, hatinya murni, suci, matinya sampai 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun enggak, busuk dimakan cacing tanah, digerus, didempet oleh tanah. Lah, itu bagaimana? Apakah nanti akan dibangkitkan dari kuburnya? Enggak. Enggak. Itu terlalu lapuk. Ya, sistem perpindahan kekekalan energi ruh ya akan kembali kepada jasad yang baru, yang akan mengukir jasadnya itu melalui rohnya. Oke. Nah, mungkin cukup di sini. Mukadimahnya terlalu lama nanti jenengan yang kalah ini. Jenengan yang kalah. Nah, kita akan membahas tema yang tidak sama ya, karena tulisan panjenengan ini bermacam-macam judulnya. Nah, akan saya baca dan kita bahas bersama ya wallahu a'lam. Kalau ada yang kurang puas ya tetap kita ngaji terus ya. Nanti insya Allah akan ketemu yang lebih pas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya dapat membaca paling enggak 500 tulisan jenengan itu. Ini maaf saya syarat lagi ini karena banyak yang sudah masuk.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tolong admin bantu. Ini kok tulisannya kok enggak geret ke bawah. Nah, ini Garuda Sakti. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Pak Garuda Sakti. Semoga sama seperti burung Garuda yang sakti. Lambang burung Garuda yang bukan buatan gambaran dari Syarif Al-Qadri. Sekte Al-Quburiyun, pemuja berhala kuburan, adalah berasal dari India, Pakistan. Apakah Habib Alawi termasuk sekte ini? Mohon penjelasan Kiai. Pemuja kuburan berasal dari India, Pakistan itu tidak semuanya. Karena apa? Orang-orang India banyak yang tidak memiliki kuburan. Itu berasal dari pengkultusan orang-orang India, penggede-penggede Brahmana India, tokoh-tokoh orang India. Pakistan itu kan campuran. Kalau sekarang, kalau dulunya hampir sama seperti suku asli benua India. Nah, aslinya India seperti wajah-wajahnya Bangladesh itu. Kehitam-hitaman. Nah, mereka di sana memang karena terdiri dari 5 kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan tambahan 1 Parya atau Dalit itu, maka mereka memuja-muja tokoh-tokoh mereka. Pada waktu masih hidup dipuja, sudah meninggal dunia, kalau dibakar, ya, digambarkan seperti berhala. Lalu berhala itu dipuja-puja. Kalau kembali kepada tradisi itu dibawa ke sini, ya kuburannya dipuja-puja. Nah ini nanti akan jumbuh hampir sama seperti ziarah. Tapi tradisi ziarah itu sama seperti tradisi Syiah. Sampai berjalan ratusan kilometer itu dijalani oleh mereka. Waktu acara Asyura, ya, ziarah makam Husain. Dari Indonesia banyak yang ke sana, ke Irak sana, Karbala. Jalan kaki ada 50 km. Nah, inilah tradisi itu berasal dari Irak dan Iran sekarang, lebih pasnya Pak Garuda Sakti. Kalau India Pakistan ya ada yang seperti itu. Ya, tradisi mulai dari Mohenjo-daro, kota tua dulu ya, itu ada hal seperti itu karena pengkultusan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah dalam ayat terakhir surat Al-Kahfi itu, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita ingin terbebas dari fitnahnya Dajjal, harus hafal 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir, tergantung hadisnya. Itu termasuk ditutup dengan Qul innama ana basyarum. Ini loh nabi kita. Katakan hai Muhammad bahwa aku ini adalah manusia seperti kalian, gitu loh. Jadi nggak perlu dikultuskan berlebihan, nggak perlu. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Walakin ana abdun fakulu abduhu wa rasuluhu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh oleh Allah, Qul innama ana basyarum mithlukum. Sebelumnya ada kul juga. Qul innamal ilmu indallah. Qul innama sebelum qul innama ana basyarum mithlukum. Qul law kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Lalu qul innama ana basyarum mithlukum al-ayah. Nggih, begitu nggih, Pak Garuda Sakti. Pak Garuda Sakti, menurut pendapat saya, sekte Al-Quburiyun atau pemuja berhala kuburan bukan termasuk ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, apakah mereka termasuk Syiah? Nggih, ada kemiripan ke Syiah. Ketika ada ziarah di Karbala, itu orang tuh merangkak jauh sebelum makamnya Imam Husain. Dan bahkan mengkultuskan Imam Husain melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada tulisan, ya Husain. Terus ada acara ketika Asyura itu, Arba'in juga. Ya Husain, labbaika ya Husain. Di Indonesia juga begitu, acara Asyura di Jakarta, acara Asyura di mana ya, di mungkin Probolinggo, Bangil ya.
Ya Husain, labbaika ya Husain, aku penuhi panggilanmu wahai Husain, Husain, Husain. Mengingat penderitaan Husain, sama seperti kalau umat Nasrani itu mengingat dan meresapi penderitaan Yesus ketika disalib. Sama seperti itu. Pak Garuda Sakti. Terlalu banyak sekte dalam agama Islam, apakah Ahlussunnah wal Jamaah termasuk sekte? Sebenarnya nggih mboten. Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya ya sama ana alaihi wa ashabi, itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW sebagai tuntunan yang dijalani, yang diikuti oleh Sunni sekarang ini. Ya semuanya akan mengaku paling benar sendiri. Syiah ya paling benar sendiri. Sama. Bahkan kalau di Indonesia ada Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, itu Islamnya paling murni katanya. Pemimpinnya ya Husain Syahab, Husain Syihab, Syiah itu, Syiah. Habib itu, Habib. Siapa yang nggak membawa kerusakan di muka bumi Indonesia kalau ada gagal yang dengan Habib. Rohim, Assalamualaikum Ustaz Nur, izin bertanya, menjamak sholat dalam kondisi normal, apakah diperbolehkan? Misalkan, pekerjaan yang tak boleh ditinggal dan membaca surat Al-Fatihah tanpa bismillah, bagaimana hukumnya? Lah ini loh yang saya khawatirkan. Judul-judul yang paling berbobot seperti ini ditanyakan di komentar itu nanti bahasanya ya melebar, ya nggak apa-apa. Nah, saya jawab bahwa pernah ada pondok pesantren di daerah Jombang atau mana itu yang memperbolehkan santrinya untuk menjamak sholat zuhur asar dan maghrib isya di waktu yang pertama atau kedua. Ini memang rumit kalau disampaikan dengan cara yang sulit. Tapi kalau menurut saya gampang. Gampangnya begini aja. Ya. Sholat itu kan tujuannya adalah untuk bermunajat, ya. Berdoa, berzikir kepada Allah melalui konsentrasi yang penuh atau kekhusyuan. Terus tata caranya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku sholat. Siapa yang melihat Rasulullah sholat? Ya para sahabat. Siapa yang melihat sahabat sholat? Ya para tabi'in. Siapa yang melihat tabi'in? Ya tabi'in sampai ke kita-kita ini. Lah, apakah Rasulullah pernah mencontohkan menjamak sholat dalam kondisi tidak dalam bepergian atau sakit atau hujan? Pernah. Alasannya adalah untuk meringankan umat Islam. Mohon maaf, saya nggak menjalankan, tapi ada dasarnya, yakni kitab hadis dan fikih paling tua, yakni kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Ini kitabnya. Kalau ini Tanwirul Hawalik. Ini kitab Al-Muwatta. Ada hadisnya. Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, ya, ada yang memperbolehkan sebagian pengikut-pengikutnya, walaupun tidak dalam kondisi safar atau bepergian. Misalkan dalam kondisi normal, ya, kita mukim di rumah atau di tempat kerja di satu kota atau di satu wilayah yang tidak melebihi masafatul qasri 82 km ya jaraknya, maka boleh menjamak sholat. Zuhur, asar dilakukan di satu waktu, mungkin di asarnya, jamak takhir ya. Tapi tidak boleh qashar kalau masih berada di jarak sebelum 82 km jauhnya. Maghrib, isya dilakukan pada waktu isya atau dilakukan pada waktu maghribnya. Jamak takdim dan atau jamak takhir. Cuma tidak boleh dikosor yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Usolli fardhul maghribi majmu'an alaihi bil isya'i jam'an takdiman. Ya, tidak boleh ma'al qasri karena memang salah sah rakaat. Lah, ini hadisnya. Di Al-Muwatta ayat halaman 160. Al-jam'u bainas sholataini fil khadori was safari
menjamak atau mengumpulkan sholat dua sholat ya, maghrib isya, duhur asar, di dalam kondisi berada di rumah, tidak kemana-mana, dan di dalam kondisi bepergian. Hadis inilah yang paling fenomenal. Bentar, ini saya bacakan. An Malikin, an Abi Zubair al-Makki, an Sa'id bin Zubair. Kitab Al-Muwatta itu kitab hadis paling tua. Sebelum ada Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, dan musnad-musnad yang lain itu sudah ada yang nama kitab Al-Muwatta ini. Karena Imam Malik itu adalah urun tabi'in. Pernah bertemu dengan sahabat Nabi langsung. Ada 82 sahabat Nabi. Ada 40 sahabiyah Nabi. An Abdillah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, annahu qala, sesungguhnya Abdullah bin Abbas berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, qala Ibnu Abbas berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-zuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Ya. Imam Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat duhur dan asar dengan dijamak, dikumpulkan, disatukan dalam satu waktu. Wal maghriba wal isya, dan sholat maghrib dan sholat isya jami'an dengan dijamak. Fi ghairi khaufin, dalam kondisi tidak ada rasa takut, misalkan takut keluar rumah karena ada corona, misalkan. Ya, takut keluar rumah karena ada bencana, misalkan. Enggak. Wala safarin, dan tidak dalam kondisi bepergian, alias normal di rumah. Lah ini menurut jumhurul ulama madzhabul arba'ah sepakat boleh jamak kalau dalam kondisi musafir, menjadi musafir. Terus dalam kondisi tidak setiap hari, misalkan acara resepsi ya, mantainya itu dihias ya. Ya, keluarganya kan repot nopo tamu, nerima tamu ya, itu boleh dijamak. Dalam kondisi yang tidak terbiasa setiap hari lah ya. Dalam kondisi tertentu, khusus tertentu, itu boleh. Tetapi ini tidak hanya khusus untuk itu saja, setiap waktu. Ini menurut hadis Al-Muwatta halaman 161. Jenengan cari kitabnya, Tanwirul Hawalik. Ini juga dikukuhkan oleh Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd. Ini Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd ada. Tapi Imam Syafi'i tidak memperbolehkan, kecuali dalam kondisi bepergian. Bepergian, yang masafatul qasri, ya. Atau kondisi takut ya, karena ada bencana atau sesuatu yang menakutkan, atau kondisi hujan yang biasanya sholat di masjid berjamaah, terus tidak bisa keluar rumah, ya, gara-gara hujan salju, ya, hujan deras, dan lain sebagainya itu. Tapi kalau dalam kondisi normal, fil hadori, ya, la fis safari, maka tidak boleh menurut madzhabul arba'ah. Tetapi menurut Imam Malik boleh. Jadi kalau ada yang melakukan sholat jamak ya pas kerja, karena apa? Waktu sekarang itu kan cepat muternya. Dulu sholat Anda, dulu Anda. Maka untuk meringankan, ini kata Rasulullah, alasannya di sini nanti jika saya teruskan adalah untuk meringankan umat Islam. Nah, gitu loh, gitu. Tapi ojo ditiru ini belum finish, ini hanya untuk kalangan tertentu saja. Nanti kalau ditiru semua hancur. Ini kondisi doruri saja ya. Kalau kondisi ikhtiari jangan. Kondisi normal ikhtiari itu tidak boleh seperti itu. Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd juga menerangkan seperti itu. Jadi ada pilah-pilah tergantung kondisinya seperti apa. Itu kalau Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtasid itu. Begitu nggih, Pak Rahim. Terus masalah Bismillahirrahmanirrahim itu ada Fatihahnya atau tidak? Di Al-Muwatta ini juga tidak menyebutkan bahwa ketika Rasulullah memerintahkan sahabat untuk sholat itu baca Fatihah itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ala madzhab Maliki, di Madinah itu mayoritas seperti itu. Terus ala madzhab Hambali itu membaca Bismillahirrahmanirrahimnya sirri di dalam sholat bagi imam yang ngimami sholat jahri.
Maghrib, Isya, dan subuh atau sholat Jumat atau sholat Id atau sholat istisqa. Nah, itu bismillahnya disirrikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim al-ayah. Tetapi kalau menurut mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada ayat dalam surat Al-Fatihah. Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya, Imam Masjidil Haram, pernah kan ke Istiqlal, nggih? Kemarin itu, nggih. Ketika ngimami di Istiqlal, ya baca Bismillah, karena menyesuaikan bahwa orang-orang Indonesia ini Islamnya hadap Syafi'i. Jadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Jadi menyesuaikan diri, meniru Imam Hambali ya ketika berada di posisi Imam Syafi'i. Jadi saling menghargai gitu. Jadi kalau saya kadang-kadang kalau sholat mengikuti salafi ya, salafi itu kadang-kadang ya enggak, Bismillah gak diwoco, karepmu lah sebenarnya aku mau Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim saya mengikuti tidak tapik sama imam, walaupun imam itu ahli tahammul menanggung Fatihah saya enggak, saya mau baca Fatihah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin madhhabi Syafi'i saya. Begitu nggih Pak Rokim, sementara nggih nanti kita bahas lagi nggih. Bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa, iltifatul madhab. Enggak apa-apa. Ahlussunnah wal Jamaah itu kan salah satu madhab 4 itu. Enggak apa-apa. Yang penting inilah pentingnya kita untuk berwawasan luas. Fikih peradaban 21 abad 21 ini harus diterapkan. Mas Anom, makam Kiai Haji Maimun Zubair di Ma'la, Makkah, walaupun tidak dihias tetaplah mulia. Karena mulia bukan karena megahnya makam, tapi karena hal positif yang ditinggalkan oleh penghuninya makam saat di dunia. Leres Mas Anom, leres panjenengan. Saya pun nanti akan wasiat kepada anak cucu saya. Tidak perlu saya kalau meninggal dunia nanti dikholi. Doakan saya setelah sholat saja atau ziarah ke makam saya sak kolo-kolo saja. Saya akan mencari bekal untuk hidup di akhirat mulai sekarang gitu. Saya nggak mengharapkan doa anak cucu, toh kalau didoakan ya nggak apa-apa. Karena ketika saya sudah menanam ilmu yang bermanfaat, awalatin sholihin yad'ulah, dan amal jariah yang saya jalankan insya Allah akan mendapatkan kiriman yang tidak akan putus-putusnya pahala saya. Begitu Mas Anom, Romo Kiai Haji Maimun Zubair tetap mulia di Ma'la. Makamnya Sayyidah Khadijah itu ya biasa saja. Makamnya putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya biasa saja, biasa saja, terbuka itu. Biasa. Di Indonesia saja kayak Syiah, kayak Iran. Dikasih mewah, porselin kayak Iran itu. Aduh. Nggih, ya, berarti lebih mirip sih ya. Joko Syahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Menurut saya, berbahaya kelakuan oknum khatib yang suka pemalsu makam. Itu bukan sekedar cari duit, tapi mereka tujuannya seakan datuk-datuknya lah yang berjuang Islam dengan bukti makam. Nggih, sama seperti 300 makam yang dibangun baru oleh Yahudi Israel di tanah jajahan Palestina. Lalu bisa menguasai daerah Palestina, bahkan di sekitar Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas, Yerusalem, kota tua, itu juga dibangun makam-makam tua yang diakui sebagai leluhurnya Israel, Yahudi Israel. Kalau Yahudi Israel itu sebenarnya baik. Yahudi Ortodoks itu tidak mau mengikuti kebijakan dari rezim Zionis. Kalau Zionis itu kan ke arah politik. Kalau yang Yahudi asli ya innalladzina qalu rabbunallah dan seterusnya itu maksud Yahudi itu yang asli la ilaha illallah Musa Rasulullah ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa maksudnya bagaimana? Ya akidahnya banyak yang masuk Islam akhirnya gitu loh maksudnya, membenarkan Islam. Posisi santri. Jangan lelah Kiai Ihya dalam berjuang. Kami tahu dengan susah payah dalam aktivitas. Kalau melihat kuburan dihias mewah dan megah seperti itu, dalam hati juga agak gimana gitu. Kok seperti tumpengan kajatan, kayak tumpengan kajatan. Wong makam itu sebenarnya tempat peristirahatan harus tenang. Dulu Rasulullah itu takut ketika melihat makam. Sekarang makam itu malah dihias. Gak takut lagi, kayak boneka dolanan gitu. Gak ada sakral-sakralnya gitu loh. Akhirnya ketika kita melihat makam itu seakan-akan biasa-biasa saja. Gak terketuk hati kita untuk mengingat kematian. Sama seperti tertutup ya alam bawah sadar kita. Sama seperti orang yang hidup di dekat makam. Itu nggak ada rasa takut, sudah terbiasa. Bahkan itu di kota-kota besar di Cirebon, ya
Di bawah tempat tidur itu loh ada makam batu nisan. Ya, sejengkal dua jengkal tanah milik orang mati masih dirampas oleh orang hidup. Cirebon itu. Tidak hanya di Surabaya juga ada. Maaf, yang ada di makam dulu Rangkah, dekatnya pesantrennya Mbah Kiai Miftah. Rangkah dulu, sekarang sudah dibersihkan oleh RW RT-nya. Sekarang ada di Karanggayam. Saya kemarin melihat sendiri Karanggayam, dekatnya Gor Gelora 10 November itu. Ini buka pintu langsung batu nisan. Piye to ki? Ya, sudah nggak ada rasa takut-takutnya, sudah ditutup. Jadi ziarah kubur nggak berfungsi bagi mereka. Ziarah kubur itu dzakirul akhirah dan dzakirul maut. Posisi Pak Bu Zain Zeta, assalamualaikum ya waalaikumsalam. Mungkin dengan menghias kubur-kubur leluhur itu, kalangan Habib bermaksud membangkitkan arwah leluhur mereka, kemudian arwah leluhur tersebut jadikan sesembahan gaya baru versi mereka. Bu Zain Zeta ini berani termasuk. Ya ada benernya. Waalaikumsalam Bu Zain Zeta dari Pamekasan. Akhi Ukhtinal Karimah. Bu Zain Zeta. Mungkin ada benarnya, kemungkinan ada ya seperti kayak membangkitkan arwah leluhur. Ya ada bahasan Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu memang untuk memanggil arwah ketika mendatangi kuburan itu arwah yang diziarah itu datang ya. Tetapi datangnya seperti apa ya wallahu a'lam. Apakah kalau menghadapi tamu yang berziarah lebih dari 50.000 misalkan terus menyalami kabeh ya nggak mungkin. Capek, wong sudah meninggal itu butuh istirahat. Tempat peristirahatan itu kan istirahat. Kenapa dirame-ramekan? Biarkan orang yang sudah meninggal dunia itu hidup di alamnya, di dimensinya masing-masing. Jadi jangan sampai dibangkit-bangkitkan ini, kayak ini pelet ya. Kayak dulu acara apa, sandiwara radio itu apa, Sembara itu ya, Mak Lampir itu membangkitkan Farida, sama Ndoronya dari Belanda itu. Kemudian arwah leluhurnya tersebut dijadikan sesembahan gaya baru lah. Inilah kadang-kadang itu saya ketika membaca kitab Al-Jawharus Syafah, kitab-kitab karya Pak Alawi itu. Kalau kamu kepingin dikabulkan hajatmu, minta pertolongan secepat kilat, sama seperti tentara, prajurit yang berada di atas kuda, siap membantumu secepat kilat. Sebutlah nama. Habib Alwi Al-Ghuyur, Ali Maulad Darok, dan Umar Al-Muhdor. Yang dipanggil itu apanya? Khodamnya, perewangannya, atau apa? Nah, itu kadang-kadang saya itu curiga. Di kitab Silahul Mukmin, dulu pada waktu saya masih menjadi santri itu juga begitu. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya kadang-kadang mendatangkan itu nggak bener itu, nggak bener. Mendatangkan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kayak orang gila itu nggak bener itu. Jangan santri-santri pengumuman, nggak usah kayak ngono, nggak mari cerdas kalah karo Elon Musk, karo Mas Elon. Posisi santri. Kiai Bang Haji Oma Irama ikut membahas doktrin sesat habaib, tapi tanggapan HRS malah menuduh fitnah dan menyerang pribadi. HRS setelah bebas murni tambah tidak lembut hatinya, tapi justru kasar dan keras. Dengan lihat wajahnya, dengan lihat alisnya, dan dengan lihat pasu kedua pipinya kiri kanannya. Ada ayat yang tercipta. Ada ayat yang tercipta. Apanya? Iqra, 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 bacalah. Semakin tua, apakah seperti padi hukumnya? Padi-padi semakin tua semakin menunduk atau semakin menjadi. Buktikan di situ. Saya sudah mengingatkannya. Insya Allah video kita ya sudah tampil yang ditonton ribuan orang akan tersampaikan kepada mereka atau muhibinnya, keluarganya. Nggak usah diterus, no. Cukup bersyukurlah, berdakwah sesuai dengan kapasitasmu, wahai Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Istrimu sudah meninggal dunia, yang pertama lah ya, kalau sekarang kan baru. Terus istrimu juga, wahai Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya, sudah meninggal dunia, sebagai ayat peringatan bahwa kamu nanti juga akan meninggal dunia, gitu loh. Nggak hanya kamu, saya pun akan meninggal dunia. Terus untuk apa, gitu loh, hidup ini, gitu loh. Apa yang kita tinggalkan untuk umat ini? Tinggalkanlah ya kebaikan-kebaikan ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh-solehat, dan juga amal jariyah, kan begitu. Ya, untuk apa? Yang bisa menasehati Habib-Habib Alawi mulai tokoh paling tinggi atas sampai bawah itu adalah Kiai Nusantara. Karena apa? Aura ya
wibawanya Kiai Nusantara Indonesia Raya lebih tinggi daripada Habib-Habib Ba'alawi. Satu Kiai Indonesia sekelas Kiai Haji Imaduddin Usman akan mengalahkan 7.000 Habib. Satu yang alim sekalipun. Satu orang Kiai Haji Imaduddin Usman bisa mengalahkan 7.000 Habib Ba'alawi yang alim sekalipun. Pengumuman ini. Pengumuman. Jadi Habib-Habib Ba'alawi harus berguru kepada kiai-kiai yang ada di Nusantara. Nah, pengumuman. Begitu nggih. Pak, tadi siapa nggih? Posisi santri, nggih. Begitu nggih. Jadi sudahlah, Kang. Sudahlah. Nanti kalau jenengan teruskan saya bongkar habis-habisan jenengan malah. Bu Zain Zeta, mudah-mudahan Kiai keluarga beserta tim selalu Allah limpahi kebaikan senantiasa Allah juga dari segala musibah. Amin. Matur suwun. Allah mengijabahi doa panjenengan untuk saya dan panjenengan Bu Zain Zeta keluarga. Salam, semoga jenengan senantiasa sehat, selalu panjang umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah keluarganya. Oh, ternyata begitu. Makam ada dua, yaitu makam jasad dan makam roh. Makam jasad adalah makam umum. Makam roh adalah jasad. Bersihkan makam roh dari perbuatan yang dilarang. Makam hiasi makam roh dengan perbuatan yang diperintah Tuhan. Leres, Pak. Oh, ternyata begitu. Jangan termasuk ahli filsafat torekoh yang muktabaroh bahwa makam itu adalah tempat bersemayam. Bersemayamnya jasad ya di kuburan. Kalau bersemayamnya roh yang masih hidup ya di jasad ini. Ini kuburan bagi roh. Oleh sebab itu jangan hiasi kuburan yang dipatok-patok batu nisan itu dengan hiasan bunga-bunga saja. Tapi waktu masih hidup ini hiasi diri kita ini dengan amal soleh. Perbuatan yang diperintah Allah. Meninggalkan larangan-larangannya Allah. Gitu nggih. Pak, oh ternyata begitu. Leres panjenengan nggih. Pak, oh ternyata begitu. Saya harus banyak berguru kepada panjenengan dalam masalah pendalaman ya. Filsafat ketuhanan dan filsafat pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Nih, Pak Usaiful Tols, mirip tradisi Zeus itu ya Yahudi. Itu makan dihiasi berlebihan. Nggih leres ngoten nggih. Jenengan lihatlah tradisi orang-orang Yahudi itu. Nggih, memperindah makam-makam keluarganya leluhurnya lalu dihiasi dan joget-joget tarian-tarian mereka. Nggih, alhamdulillah. Konten ini sangat bermanfaat mencerahkan masyarakat Nusantara khususnya umat muslim warga Nahdliyin. Namun konten ini sangat menyayat hati bagi masyarakat yang beraliran Syiah, harusnya khususnya klan Ba'alawi. Alhamdulillah matur suwun, alhamdulillah atas dukunganipun. Ini konten kita bersama. Konten kita bersama. Suatu saat konten ini akan lebih banyak membahas tulisan-tulisan para pemirsa semua. Tidak banyak, nanti saya hanya mukadimah mungkin setengah jam, yang 1 jam buat panjenengan. Alhamdulillah, temanya sangat bermanfaat, sangat mencerahkan masyarakat Nusantara, khususnya umat muslim warga Nahdliyin. Namun saya, leres, alhamdulillah, matur suwun, alhamdulillah atas dukungan dan doa pangestu panjenengan. Rudi Arvin, Yaman plat G memang aneh-aneh, teriak-teriak di kuburan kayak orang gila. Menurut Kiai Nur itu sesat enggak? Nanti kalau saya langsung menghakimi, sesat, menyesatkan, nanti saya dikatakan Wahabi. Ya, saya tafsil ya, saya perinci bisa-bisa dulu nggih Pak Rudi Arvin, mendekati kesesatan. Gitu. Jika tidak di istilahnya direvisi ulang, dikembalikan ke asalnya ziarah kubur mengingat kematian dan mengingat alam akhirat. Itu tujuannya ziarah kubur itu bukan untuk menari-nari dan berpesta pora di makamnya leluhur mereka. Nggih, Pak Rudi Arvin, nggih. Menurut Kiai Nur itu sesat, Kak? Sesat apa enggak? Mendekati kesesatan. Nggih. Lebih ini masih halus nggih. Aduh, sesat. Nanti saya Wahabi. Nanti saya disamakan seperti Wahabi Salafi nanti nggih. Muhajirin Jamilun, Pak Muhajirin Jamilun. Salam Yai. Kesimpulanku ikut ngaji sama Yai, rangkaian sejarah dari awal sampai sekarang dari para habib di negeri ini penuh dengan doktrin dan kebohongan besar, munafik dalam mengajarkan ajaran Islam. Karena kepentingan Pak Muhajirin Jamilun, kepentingan. Kita juga tidak hanya menyasar Habib Ba'alawi saja, tapi kiai-kiai yang mengikuti torekonya Habib Ba'alawi. Ayo toh, kita beragama ini ya, jangan menerapkan sistem feodal. Tirulah sistem yang ada di Cina dan Eropa sana. Jangan niru India. Jangan niru India. Ya, nirulah
sebagian Arab Timur Tengah yang moderat. Arab Timur Tengah yang moderat. Tidak semua Arab. Ya, mohon maaf, bukan benci Arab, enggak seperti itu. Karena apa? Di Saudi Arabia itu sebenarnya bukan Wahabi murni, tapi mazhab Hambali kebanyakannya. Itu juga sudah menerapkan sistem persamaan. Tidak ada kasta-kastaan. Nah, di Indonesia ini harusnya pesantren-pesantren kita ini jangan otokrat, harus moderat, ya, dalam menerapkan sistem demokrasi. Gitu. Jadi antara kiai dengan santri itu partner. Kalau toh saling menghormati, menyayangi nggak apa-apa, ya memang benar ya, benar seperti itu. Saya kadang-kadang ya cium tangan saya, tapi jangan berlebihan. Ya saya menyayangi yang lebih muda menghormati yang lebih tua, itu ajaran Islam kita. Seperti itu, guys. Jadi ayo coba kita reformasi lah, ya, reformasi untuk kemajuan Islam kita yang akan datang di abad 21, abad 15 ini. Kita harus lebih maju dari sebelumnya. Nggih, begitu nggih. Matur suwun Pak Muhajirin Jamilun. Pak Muhajirin Jamilun, padahal kuncinya beragama itu kejujuran, nggih. Wa'alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi fa innal tepat dan tepatilah ya, berpeganglah kepada kejujuran. Karena kejujuran itu akan menghantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kita kepada masuk surga, kedamaian dalam hidup ini sampai setelah meninggalkan kehidupan ini, di dunia sampai di akhirat kita. Nih, jujur seperti sifat wajibnya para rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jujur, sampaikan kebenaran itu. Kalau salah ya salah, ya benar ya benar. Nih. Mulan Jamilah, nah ini kayak istrinya Ahmad Dhani. Miris dalam pemikiran masyarakat, karomah selalu dihubungkan dengan kesaktian. Bisa terbanglah, membelah dirilah, dan banyak lagi. Itu sebabnya banyak cerita karomah dengan bumbu kesaktian. Ini nanti yang membuat kecerdasan intelektual kita tidak semakin terasah, semakin tumpul. Bu Mulan Jamila. Inilah yang membuat kita sulit maju. Umat Islam yang mayoritas serasa minoritas ini gara-gara ini loh. Ketika perang itu kita mengandalkan kesaktian, mandraguna, enggak payu sekarang itu. Coba di Suriah, di Yaman, ya, di Gaza sana, terapno, dibom, diroket lah yang mati. Jadi kita ini mengandalkan akal sehat, didukung dengan teknologi, ilmu dan teknologi. Sekarang ini beda zamannya, masanya, abadnya. Bu Mulan Jamila. Karomah adalah sesuatu yang dapat bermanfaat bagi umat, bukan pribadi dan golongan. Yang sakti adalah orang yang menguasai teknologi. Leres dengan Mas Elon Musk, yang punya Starlink itu termasuk yang memiliki karomah. Karomah itu, ya bisa menguasai para penguasa. Ayo, Pak Jokowi aja kalah, disalami aja, hehehe, gitu aja. Sekelas Pak Jokowi, pemilih saya, gitu loh. Sekelas negara-negara, ya, presidennya, rajanya tunduk sama Elon Musk, Mas Elon. Ayo piye togi, ayo. Sama dengan Bill Gates ketika menyebarkan aura Microsoft-nya kepada dunia, lalu mencerdaskan ilmu komputernya, ya Windows-nya, Microsoft Linux-nya dikembangkan oleh anak-anak muda itu, lalu berkembang ilmu dan teknologi sebab tangan dan pemikirannya. Nah, itu namanya karomah. Karomah itu intinya dimanfaatkan oleh orang banyak, gitu loh. Ya, sama Mbah Sadiman, itu karomah. Perjuangan para pahlawan kita itu juga punya karomah, dimanfaatkan oleh anak cucunya sekarang. Cuma sekarang anak cucunya masih mungkret, masih mungkret, ya, masih kurang pede gara-gara kena penjajah itu loh. Cak Purbo, kula nuwun Yai, monggo Cak Purbo nggih. Pernah lihat juga foto sedemikian berlebihan melebihi hiasan pengantin putri. Makam Sunan Ampel sedemikian dihiasi bunga melati oleh Pak Lutfi Pekalongan. Padahal umat dilarang musyrik, kok dia malah beri contoh. Nggih. Itu nggak perlu dicontoh. Nggih, Cak Purbo nggih. Nggih. Saya itu kalau ziarah ke makam Sunan Ampel itu malam-malam atau kadang-kadang ya cukup dari rumah saja. Ila rohi almarhum Mbah Sunan Ampel Said Ali rahmatullah
Ghafarallahu bahwa syatrul bahwa jalallahu qabrahu raudatan min jannahul Fatihah. Ibu Heni Bawandi, Israel membentuk opini dengan membuat atau mengubah kuburan tua sebagai kakek moyang bangsa Yahudi. Sekarang dijadikan legitimasi sebagai asal nenek moyang mereka dan hak atas wilayah Israel. Leres, Bu Heni Bawandi. Mangoten. Sama seperti perkataan Jurilina itu. Jurilina itu. Ketika kita mau menundukkan suatu bangsa yang kita perdaya, akan kita kuasai bersama, itu adalah satu, kaburkan ya bukti sejarahnya, terus kuburkan bukti-bukti peninggalan sejarahnya juga manuskripnya, dan kabarkan dengan sejarah-sejarah yang kita buat, versi kita. Lalu maka mereka akan tunduk pada kita karena sejarahnya sudah kita pegang. Sejarah. Kalau sekarang ya bukan sejarah, tapi permainan framing opini publik, menggiring opini publik seperti apa caranya. Sama seperti kampanye. Bu Eni, Jawa diklaim milik Tarin, zaman penjajahan jadi mufti dan kapiten Belanda. Setelah mereka merdeka malah musuh membantai kiai dan santri. Ketua PKI Borobudur dibom oleh Al-Habsyi. Sekarang provokasi menentang pemerintah. Jadi kemarin saya diprotes gara-gara saya menyebutkan Situbondo Kota Tarim. Mohon maaf Kiai, saya tidak mengecilkan panjenengan. Ternyata di Situbondo ada PWI LS yang ada di sana, tapi senyap. Maksud saya kan ya untuk menantang panjenengan supaya bangkit keluar. Ternyata jenengan keluar, matur suwun, minta maaf saya jika keteledoran ucapan saya. Ya, memang biasanya kan begitu. Situbondo kota sholawat nariyah. Terus ada kan kota santri, dulunya kan kota santri Situbondo itu. Kota santri cuma diakui kota tarim. Tarimnya Indonesia. Jangan harus gak terima. Jangan. Nah, nanti dipropaganda terus, wah di sana di Al-Mukalla sana nanti akan dipropaganda. Oh, kita punya kota tarim yang jadi, yang baru, yaitu di Jawa Syarqi Indonesia, yaitu di kota Situbondo dan Bondowoso. Nah, jenengan akan tergusur nanti. Oleh sebab itu bangkit, alhamdulillah matur suwun, nggih. Sudah bangkit LS dan PWI di sana, nggih. Cak Purbo. Karomah apa praktek supranatural yai? Atau mungkin kabib piara jin ya? Dulu bini saya alami ketika saya kehilangan dompet. Bini saya diajak temannya yang seorang habibah di Solo. Akhirnya memang besoknya dompet saya ketemu yai. Oh, berarti ini ilmu dompet aslinya apa diganti nggih? Purbo dari Solo. Ya memang jinnya itu bukan jin Nusantara, jin Timur Tengah. Saya pernah mendeteksi sendiri ya, ini masuk dalam ranah teknologi lah, bukan klinik klasik mistik ya. Memang khodam bacaan misalkan hizib asakron misalkan, itu khodamnya itu perewangannya datang dari Timur Tengah. Tapi Timur Tengah sini kan lepas, nggak perlu waktu, 1 detik aja datang. Tapi yang datang itu wajahnya itu kayak buto. Tapi bukan buto hijau ala Jawa, Nusantara. Gitu, memang ada, tapi lebih tuaan jin yang ada di Nusantara. Jin Nusantara ini jenisnya banyak sekali. Beda dengan jin yang ada di luar Nusantara. Nusantara itu ya Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Jawa. Nah, itu begitu Pak Purbo dari Solo. Ben bejane, tradisi para habaib memang menunjukkan bahwa mereka bukan penyebar agama Islam di Nusantara, dengan sendirinya batal pengakuan mereka terhadap Wali Songo. Wali Songo tidak mengajarkan tradisi mulia makam. Leres ben bejane. Mbah buyut saya sejak dulu tuh nggak pernah. Kalau nyekar bawa kembang oke, ada. Tapi kayak dihiasi kayak manten, ada bunga sedap malam, ya. Terus ada bunga melati dironce-ronce itu. Nggak ada ajaran itu. Nggak ada. Ben bejane. Pak Yai Nur, Ketua ROSAM PBNU berstatement lagi yang menanyakan kitab sezaman Nasab Ba'alawi. Orang bodoh karena yang menanyakan kitab sezaman Ba'alawi itu orang bodoh. Karena abad 4567 Hadramaut kacau sih, tak mencatat 100 tahun kacau apa itu Yai Pak Gedabrus. Kitabnya itu ada. Kitabnya ada. Kalau kitabnya nggak ada ya nggak aman. Tobakot Fukuhail Yaman ini bunuh Samurah itu ada. Kayak Ketua PBNU yang menanyakan kitab 4567 itu orang bodoh bagaimana? Kitabnya ada. Sejarahnya dicatat semua ada. Tobakot Fukuhail Yaman. Mana kitabnya? Amin. Nah, ini.
Kitabnya ada, tapi nggak ada Ba'alawinya sama sekali, satu pun nggak ada nama Ba'alawi, tokoh Ba'alawi itu nggak ada. Jadi Tobaqat Fuqahail Yaman, generasi ke generasi orang-orang pintar yang ada di Yaman. Pengarangnya Umar bin Ali bin Samurah Al-Jadi, yakni terkenal dengan nama Ibnu Samurah. Ya, ini abad ke-5. Ya, jadi ada kitabnya. Dari Yaman untuk kisruh-kisruh apanya? Nggak ada itu bikinan mereka, alasan saja. Oh, kitabnya ada kok. Nggak hanya ini saja, banyak kitab-kitabnya. Ini ulama Yaman. Ini yang dijadikan pedoman oleh As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk. Kok nggak ada kitabnya itu bagaimana? Ketua PBNU harus cari kitab ini. Abad 6, 56. Tadi Fakot stau abafi sohibu tarodim al-fuqah al-yamani munduduril Islam hatta sanah 586 takriban. Abad 6 Hijriah. Pernah hidup pada abad 5. Dan ada kitab-kitab yang lain yang menyebutkan bahwa tidak di Hadramaut itu gonjang-ganjing semua itu enggak ada kitabnya. Baik kitab nasab ataupun Tobaqat ataupun kitab sejarah. Karena di kode ini Pak Joko Nur juga mendoakan saya, alhamdulillah matur suwun. Pak Targo Guwes Lawang derek nggih Lawang Malang, monggo Roni Effendi assalamualaikum Nyai Nur, semoga panjenengan selamat, amin matur suwun. Pak Ustadz Sauye, kaum Ba'alawi artinya para Habib itu metamorfosa dari Yahudi ke Syiah tapi mengaku Ahlussunnah nggih. Ada afiliasi ke situ nggih. Berikutnya Pak Garuda Sakti, nah Pak Fajar Ramadan, gula 1 kilo hadir Kiai nggih, monggo. Tapi gula 1 kilo panjenengan kalah dengan saya sembelihkan 100 ekor kambing. Ayo, saya datang dan dato saya tidak makan uang kalian 1 kilo. Cuma jenengan Pak Fajar Ramadan, cuma bawa apa? 1 kilo gula. Saya sembelihkan 100 ekor kambing kamu. Ya. Apa sih ngomong ngono jenengan ngertos piyambak nggih. Jadi itu pelecehan. Pak Fajar Ramadan. Mas Zul Platki memang pembawa ajaran halu nggih. Channel ngaji efisien. Wonorejo Pasuruan hadir, seharusnya pemerintah melarang gelar Sayyid Syarif Habib dan marga-marganya, takut disalahgunakan. Pakai saja Kiai Ustadz Gus Lira, Lora, Abuya dan lain lebih memilih bumi nggih. Channel ngaji efisien dari Wonorejo Pasuruan. Salam. Saya punya saudara di Karangsono lapangan dan punya kebun di Karangsono, Wonorejo kecamatan. Asep Sarkowi, assalamualaikum Bogor, mengaturkan salam buat Kiai Nur. Monggo, waalaikumsalam Bogor Jawa Barat, semoga sehat selalu, mestinya ajaran umum dan ajaran siaran nggih. Matur Pak Asep Sarkowi nggih. Sinar 794, kapan majunya bangsaku? Semoga bisa bangkit dan tidak menjadi inlander kepada bangsa lainnya. Semangat nggih Pak Sinar 794. Masya Allah, masih banyak tulisan panjenengan, nggak nutut ya Pak Adi Susanto salam, waalaikumsalam dari kos monggo kita ngaji Pak Joko Wolyo hadir Pak Kiai Prawirotomo Bani Yuya Parasit Nusantara Evi Anindya Putri Jinima Pak Yai, walaupun jarak memisahkan tapi tetap bisa ikut lebih Ibu Evi Anindya Jerry Tambun, semoga semuanya bahagia. Sigma Mel Pak Oji Prit Garuda Sakti Mugi Suara terus ya nggih. Alhamdulillah tulisan-tulisan panjenengan semua sangat berkualitas. Pak Solihin Habib Indonesia apa sudah ada yang tes DNA? Ada banyak Pak Solihin. Pak Fuga Akadimin dari ngoseng monggo gedom kotli mas masya Allah, tulisan panjenengan semua semoga dibalas oleh Allah dengan balasan kebaikan dalam setiap hurufnya, dibalas oleh Allah 100 kali lipat kebaikan energi positif. Semoga Allah yang membalasnya, turut mendukung terselenggaranya acara malam hari ini. Semoga Allah selalu merahmati panjenengan semua, memberikan rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, ilmu yang bermanfaat, maslahah fit dunia hatal akhirah untuk kita dan keluarga kita, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dzurriyyah yang sholih dan sholihah, dzurriyyatan thayyibah. Demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga senantiasa diiringi ridho ilahi. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, mohon dimaafkan ya. Dan ini adalah kalau ada yang benar itu dari petunjuk Allah, kalau ada yang salah itu berasal dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, dari keteledoran saya. Nggih, mohon dimaafkan. Nggih. Demikian wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah. Indonesia masih ada orang yang mampu menolak syubhat sehingga kita rakyat Indonesia tercerahkan dengan penjelasan KRT Nur Ihya.
Semoga ini menjadi amalan untuk beliau di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Waspada terus kaum Pahlawi itu, mereka ingin mengubah semua sejarah dan diklaim milik mereka. Kita tidak sadar bahwa mereka sudah mengubah semuanya dan sudah diklaim milik mereka. Di antara sekian banyaknya, 1. Lutfi bin Yahya mengklaim jasa habaib berdiri NU. 2. Pahlawan nasional diklaim sebagai Habib. Salah satunya Pangeran Diponegoro, yakni Habib Syihabuddin. 3. Indonesia milik Allah Tarim. 4. Lagu Indonesia diciptakan oleh Habib. 5. Kuburan Wali Songo diklaim sebagai Pahlawi. Wali Songo diklaim sebagai Pahlawi. Dan masih banyak lagi. Maka dari itu kita rakyat pribumi wajib menjaga sejarah kita ini. Jangan sampai diubah oleh mereka. Pada intinya, kita ini jangan mudah percaya omongan habaib karena mereka pendusta. Jangan kasih panggung untuk mereka. Itu sangat berbahaya sekali. Mereka itu tidak mondok, modal baca buku, kemudian ceramah dan jual Nabi Rasulullah. Wahai saudaraku, merasa sudah terbukti sesat. Semoga dengan adanya polemik nasab ini, rakyat Indonesia terbuka matanya dan bisa melihat yang benar dan salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.